Shalom, kembali lagi kita di dalam ibadah online GBK Laguna Pluit di hari Minggu ini 17 Januari 2021. Salam sehat untuk kita semua dan salam integritas, karena tahun 2021 adalah tahun integritas seperti visi yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita berdoa syafaat. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami mau menaikkan segala doa syafaat kami ke dalam kuasa tangan-Mu, sebelum kami lebih lagi memuji menyembah Engkau. Mari suci kuduskan setiap kami Tuhan. Kami yang bersehati bersepakat Tuhan, bersama-sama berdoa dan menaikkan doa syafaat ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, seraya kita mau berdoa syafaat buat bangsa kita sampai kepada gereja kita. Dan kita percaya biar hanya kuasa Roh Kudus Tuhan dan kuasa darah domba Allah yang akan melindungi setiap kita, melindungi keluarga kita.
ketika kita berdoa syafaat, ada kuasa-kuasa gelap yang tidak suka, yang akan mencoba menyerang balik kita, mencoba menghancurkan setiap iman anak-anak Tuhan. Kami tolak kuasanya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kami yakin Tuhan, ketika kami bersyafaat kepada Engkau, ada perlindungan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami mau berdoa syafaat bagi bangsa Tuhan dan juga buat gereja kami. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kembali Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami memperkatakan Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Karena kami percaya damai sejahtera Tuhan tercurah atas bangsa kami. Biarlah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan ada transformasi terbesar akan terjadi, penuaian jiwa-jiwa terbesar akan terjadi, dan damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Biarlah dari setiap pulau-pulau yang ada, kota-kota, desa-desa, gunung-gunung, bukit-bukit, bahkan sampai ke pantai-pantai, kami percaya akan ada ledakan pemberitaan Injil-Mu yang luar biasa dan dahsyat Tuhan di tahun-tahun ini Bapak. Dan biarlah setiap anak Tuhan yang ada di bangsa ini boleh Tuhan menjadi berkat dan teladan buat bangsa ini, bagi masyarakat di sekelilingnya Tuhan. Tuhan, kami kembali juga membawa pemerintahan di Indonesia ini buat Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, sebagai Presiden kami, sebagai pemimpin tertinggi atas bangsa ini. Kau berikan hikmat, kekuatan Tuhan, supaya dia boleh memberikan kebijakan yang terbaik. Bahkan Bapak, kami percaya biar setiap Tuhan, integritas yang ada dalam dirinya boleh terimpartasi kepada setiap staf yang ada Bapak. Engkau juga memberkati wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, bahkan para menteri dan juga para jajaran yang ada, bahkan Kapolri, juga Panglima TNI. Kau berkat Tuhan untuk menjaga keamanan bangsa ini, sehingga tidak ada Tuhan radikalisme Tuhan yang akan menghancurkan, mencerai-beraikan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Jakarta tercinta Tuhan. Biarlah Kau memberkati Bapak Gubernur kami, Bapak Anies Baswedan, beserta dengan wakilnya, Bapak Riza Patria, sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil untuk kota kami, Tuhan, adalah yang terbaik, sehingga Tuhan, kota kami boleh Tuhan dilalukan dari setiap bencana, bahkan juga di tengah-tengah pandemi, bahkan juga dari bencana banjir Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kota Jakarta dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Sebab itu kami memperkatakan Shalom Jakarta, Shalom Jakarta, Shalom Jakarta. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kau berkati keluarganya, Kau berkati istrinya, Kau berkati anak-anaknya, sehingga Kau berikan perlindungan Tuhan, sehingga beliau terus Kau pakai Tuhan untuk menjadi pembawa pesan kabar Injil-Mu Tuhan, supaya dimanapun beliau berada, dimanapun beliau melayani, semua Tuhan akan percaya dan bertekuk lutut hanya kepada Engkau saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk terus menjadi role model Tuhan, untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Berkati Tuhan GBI Gatot Subroto, berkati keempat wakil beliau, berkati juga Tuhan rayon-rayon yang ada, bahkan cabang khusus yang ada, beserta dengan para gembala-gembalanya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan di bawah bimbingan Tuhan, atau di bawah pembinaan GBI Gatot Subroto ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kepala rayon kami Tuhan, gembala rayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong, Tuhan Kau berkati keluarga dan istrinya, juga Kau berkati Tuhan, bahkan juga setiap staf yang ada Tuhan yang membantu beliau di dalam mengurus rayon 1H ini. Kami berdoa Kau memberkatinya di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, setiap jemaat yang ada, bahkan cabang-cabang daripada rayon 1H yang ada, biarlah semuanya Tuhan sesuai dengan visi dan nilai yang ada Tuhan di dalam rayon 1H. Terlebih lagi ini adalah tahun integritas, sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan di dalam rayon 1H. Berkati Tuhan, supaya jemaat di rayon 1H boleh menjadi berkat dan membawa dampak yang positif bagi dunia ini. Berkati Tuhan juga untuk khususnya gembala jemaat kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Aziz Gozali Tuhan, beserta dengan istri Tuhan, Ibu Gembala, itu Ibu Margaret Tuhan. Kami berdoa biarlah kedua hamba-Mu terus Kau berikan perlindungan dan penyertaan Tuhan, dijauhkan dari segala Tuhan sakit penyakit, bahkan terlebih lagi Tuhan dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak cucunya, bahkan khususnya Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Biarlah terus menjadi Bapa dan Ibu rohani buat kami semua, yang membantu Tuhan atau jaga Tuhan pertumbuhan iman kami hanya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GBI Laguna Pluit. Biarlah setiap jemaat yang ada dan juga para pekerja dan pelayan Tuhan yang ada di GBI
Kerla Guna Pluit, semuanya boleh tetap setia untuk memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, dan terus Tuhan berpengharapan hanya kepada Engkau. Kami percaya sekalipun situasi sulit sekeliling kami, tapi kami berdoa dan kami punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus saja yang menjadi jalan keluar buat setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan khususnya untuk pandemi COVID-19 ini. Vaksin telah disuntikkan Tuhan untuk perdana Tuhan kepada Presiden kami dan juga para petinggi-petinggi pemerintahan. Engkau berkati juga Tuhan untuk setiap distribusi daripada vaksin COVID-19 ini di seluruh Nusantara Indonesia ini dengan baik Tuhan. Sehingga kami percaya Engkau akan pakai vaksin yang Tuhan yang sudah ada ini Bapak untuk menjadi sarana mengentaskan atau menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 bukan hanya di Indonesia tetapi juga di bangsa-bangsa atau di luar di seluruh dunia Tuhan. Engkau berkati ya Bapak para tenaga medis, Kau berkati juga para pasien yang terkena positif COVID-19, bahkan mereka yang juga meninggal pun Tuhan keluarganya Kau berikan kekuatan Tuhan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam kuasa tangan-Mu, biar segala setiap pujian penyembahan bahkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji menyembah Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita percaya biarlah di tengah-tengah pandemi ini sekalipun dan vaksin sudah mulai didistribusikan dan sudah diberikan kepada pemimpin daripada bangsa kita, yaitu Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, dan itu menjadi satu langkah yang positif yang harus kita miliki iman bahwa biarlah ini menjadi jalan keluar atau solusi dari Tuhan, campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Mari kita mengangkat satu pujian yang berkata bahwa kemanakah kita dapat pergi selain kita datang kepada Tuhan yang memberikan penyertaan dan perlindungannya bagi kita semua. Di tengah-tengah pandemi ini, pengharapan kita hanya datang kepada Tuhan.
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan.
Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi GBI Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa bagi dunia dengan nilai ikrar 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban, segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kini saatnya kita mau sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Di tengah-tengah pandemi ini pun kita percaya ini adalah waktu yang Tuhan berikan untuk kita mendekatkan diri padanya. Mari katakan sama-sama, bila kau izinkan ya Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
Waktumu yang terbaik, Tuhan. Kami percaya Kau menyertai setiap langkah kami, tangan-Mu memegang kami semua. Haleluya. Kami percaya tangan-Mu, Tuhan, memegang kami. Ajaib Kau, Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selama. Ajaib Kau, Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Takkan goyah selamanya. Takkan goyah Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kami duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu. Biarlah apapun yang saja yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu itu semua berasal daripada Engkau. Biarlah firman yang hamba-Mu boleh taburkan pada jemaat-Mu di tempat-Mu di GBI Care Tuhan. Itu semua berasal daripada Engkau dan kami percaya Roh Kudus memampukan kami, memberikan kami kekuatan sehingga kami keluar sebagai pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan sebentar kami mendengar kebenaran firman-Mu, Engkau urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Dan pada pagi hari ini tanpa terasa kita sudah masuk dalam minggu yang ketiga di bulan Januari tahun 2021. Bapak Gembala sedang kita mendapatkan tema tentang integritas. Dan hari ini saya membawakan sebuah tema tentang yang ada di dalam kitab Yesaya, yaitu temanya tentang ada tantangan tetapi ada pengharapan. Maksudnya bagaimana? Kita tahu bahwa tantangan itu pasti ada Bapak Ibu di dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita harus jangan pernah berhenti. Kita jangan pernah stop karena ada tantangan. Karena di dalam setiap tantangan yang kita lewati, di dalam setiap permasalahan yang kita lewati dalam setiap kehidupan sehari-hari kita pasti memiliki jalan keluar. Yaitu satu yang kita harus punya, pengharapan. Pengharapan yang benar. Pengharapan yang benar yang hanya kita harapkan di dalam Yesus Kristus. Apalagi terlebih di dalam masa pandemi saat ini. Ada begitu banyak tantangan hidup yang kita lewatin. Dari bulan awal Maret tahun 2020 sampai saat ini. Meskipun vaksin sudah didapatkan dan sudah diberikan kepada beberapa tim di pemerintahan kita percaya
Dan kita yakin bahwasanya ini adalah satu solusi yang terbaik yang Tuhan berikan untuk bangsa kita untuk melewati masa pandemi. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan yang ada di dalam bangsa kita di masa pandemi saat ini, yaitu dari sektor mungkin ekonomi. Saya memberikan sebuah contoh Bapak Ibu. Contoh tantangan hidup yang dilewatin di masa pandemi ini. Contohnya adalah ketika teman saya lagi bekerja dan harus diberhentikan di kantornya karena kantornya nggak sanggup lagi Bapak Ibu untuk membayar dia. Dia bekerja sudah cukup lama, dia bekerja sudah cukup punya jabatan, tetapi kantornya di masa pandemi ini sudah 1 tahun bertahan. Bukan hanya bertahan, tetapi juga kantornya berjuang keras untuk agar karyawan-karyawannya bisa tetap bekerja, tapi ternyata tidak bisa juga. Akhirnya satu persatu karyawannya di PHK, dipulangkan, dan yang terkena dampaknya salah satunya itu teman saya. Teman saya terkena dampaknya dan dia saat itu langsung diberhentikan dan dia mencoba melamar pekerjaan di tempat lain. Tapi karena situasi pandemi saat ini, dia melamar kerja ke perusahaan A, B, C, D, E. Dia melamar ke sana ke sini tanpa kenal lelah, dia melamar, tetapi tidak juga pekerjaan yang ia dapatkan. Belum ada perusahaan yang mau menerima dia di masa pandemi ini. Makanya ketika saya pikir-pikir, ngelamar pekerjaan sama ngelamar pacar, lebih gampang ngelamar pacar kayaknya. Tapi ternyata ngelamar pacar juga sulit karena lagi masa pandemi saat ini, karena lagi social distancing. Nah Bapak Ibu, saat ini mencari pekerjaan begitu susah di masa pandemi. Itu adalah satu tantangan bagi teman saya. Lalu ketika dia selesai, dia tidak lagi mencoba untuk melamar kerja, dia berpikir bahwasanya yang baik adalah buka usaha. Akhirnya dia buka usaha Bapak Ibu. Tapi saya sempat memberikan masukan untuk saat ini membuka usaha juga bukan satu solusi yang baik. Kenapa? Karena semua sektor itu lemah, semua sektor sedang letih lesu ya. Tapi memang harus berusaha, ya udah. Akhirnya dia buka usaha dan singkat cerita, dia buka usaha berjalan baik, awal-awal berjalan baik semuanya. Akhirnya pada beberapa minggu yang lalu, saya datang ketemu dia, saya sempat ketemu dia sekali, dan ternyata usahanya pun lesu dan hancur, hingga akhirnya tutup. Kalau kita melihat hal ini, ada begitu banyak rintangan kehidupan, tetapi kunci cuma satu, jangan nyerah. Seperti teman saya tadi, dia nggak pernah nyerah, karena ketika dia berjuang terus, dia memiliki pengharapan, dia memiliki semangat yang baru. Nah, pengharapan sejati kita hanya bisa dapatkan kepada Yesus Kristus. Tergantung kita fokus hidup kita kemana. Adapun sektor lain Bapak Ibu, tadi baru sektor ekonomi, sektor pendidikan. Nah, saya pun bertemu keponakan saya yang sekolahnya juga online. Lalu saya pun juga merasakan Bapak Ibu, studi 4,5 tahun diwisuda secara online. Tapi saya percaya sekalipun saya diwisuda secara online, yang terpenting bukan ijazahnya atau bukan wisudanya, tetapi pengalaman yang saya dapatkan pada waktu saya studi. Makanya adik saya pun, keponakan saya yang studi secara online, mamanya juga bilang, ini kok studi secara online begini, tahu-tahu nanti udah lulus anaknya. Belajarnya ya dari online doang gitu. Terlebih kalau kita lihat lagi dari segi sektor gereja pada masa ini, dari agama saat ini. Pada saat ini semua dilakukan secara online. Tantangan terbesar gereja saat ini yang dilakukan adalah secara online. Nggak bisa dong kalau seandainya gereja pergi bermisi, pergi penginjilan secara online, nggak bisa. Nah, gereja tidak bisa keluar untuk saat ini atau terjun langsung dalam misi. Tetapi yang gereja lakukan harusnya bukan hanya terjun misi, tapi memfollow up setiap orang-orang yang ada di pedalaman sana. Melalui apa? By daring telepon ataupun Zoom ataupun apapun. Ada begitu banyak rintangan yang dihadapi Bapak Ibu saat misi. Kalau seandainya ini tidak masa pandemi, saya yakin ketika orang pergi bermisi ada begitu banyak rintangan yang dihadapi. Pada saat mission trip itu ada begitu banyak rintangan yang dihadapi. Contohnya Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya mau kasih contoh, saya mau bagikan sedikit pengalaman yang pernah saya bagikan waktu gereja kita masih offline. Saya pernah pelayanan misi ke daerah Kupang. Salah satu tempatnya aja ya, karena ada beberapa tempat sebenarnya yang saya pelayanan misi pergi ke daerah-daerah, tapi ini salah satunya aja di daerah Kupang. Di bagian Kupang, kalau seandainya mungkin orang Kupang
Contohnya ibu gembala kita orang dari Rote kalau nggak salah. Beliau pun saya tanya, Bu pernah ke Sukabelulik? Beliau pun bingung, Sukabelulik di mana itu? Lalu saya ingat, oh ya sebelum saya ke Sukabelulik itu terkenal namanya Atambua. Nah Atambua itu terkenal, nah itu katanya pun itu tempatnya jauh. Nah saya sendiri dari Atambua itu masih jauh lagi tempatnya. Jadi di ujung, itu kalau dari bandara itu sekitaran 12 jam naik mobil darat. Jadi perjalanan darat aja 12 jam tanpa AC, naiknya mobilnya model-model Kopaja. Di sana daerahnya cukup gersang dan banyak debu. Tantangan yang saya hadapi seperti itu ketika bermisi. Nah, saya pun juga nggak bisa mengeluh karena ini bermisi. Kita sudah punya komitmen. Saya sendiri harus bisa menyesuaikan diri dengan makanan yang di sana, dengan cara, dengan adat yang berlaku. Dan inti daripada semuanya saya pergi ke sana itu yang paling utama adalah Injil harus diberitakan, Injil harus disampaikan. Itulah yang menjadi tujuan utama saya. Sekalipun banyak tantangan, saya yakin dan percaya pengharapan tetap ada. Ketika saya tujuannya baik, tujuannya benar, saya yakin pengharapan saya akan menjadi pengharapan sejati. Nah, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat dan belajar dari kitab Yesaya. Tuhan bertanya kepada si Yesaya, siapakah yang mau kuutus? Nah, di mana itu? Di Yesaya. Kita akan lihat yuk. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 13. Lalu sebelumnya kita akan lihat di ayat 8 ya. Kita mulai baca dari ayat 8. Yesaya pasal 6 ayat 8 sampai 13. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini sahutnya Yesaya, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman Tuhan, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menganggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota lengah, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, maka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu tebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Bapak Ibu, kalau membaca kitab Yesaya tadi kita lihat Tuhan ngomong, Tuhan nanya sama Yesaya, Tuhan bertanya sama Yesaya. Maka tadi saya bilang, ketika kita menjalani kehidupan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak cobaan-cobaan, masalah-masalah yang terjadi. Tetapi satu kuncinya, kita harus punya pengharapan. Yesaya ketika ditanya sama Tuhan, siapakah yang mau kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya nggak nanya, Tuhan perginya kemana? Tuhan kira-kira di sana bagaimana kondisinya? Kalau seandainya saya pergi ke satu tempat, mungkin atau mungkin bukan saya, mungkin orang lain pergi ke satu tempat untuk bermisi, ketika ditanya mau bermisi kemana? Bermisinya misalkan ke kota Bali, misalkan mau penginjilan ke kota Bali. Wah, langsung itu banyak pasti para pelayan-pelayan atau para orang-orang yang anak-anak muda yang akan tergiur. Wah, ke Bali, pergi, ayo pergi bermisi yuk. Di sana ditanya nanti spotnya bagus apa enggak yang ditanya. Wow, kalau air jangan ditanya, pasti bagus. Kalau Bapak Ibu pergi ke daerah-daerah timur, itu jangan ditanya, air susah Bapak Ibu. Nah, kalau di daerah sana pasti banyak yang ikut misi. Nah, Yesaya ketika ditanya, siapakah yang mau pergi untuk kuutus? Maka sahutnya Yesaya, dia langsung jawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kalau ditanya pada masa sekarang orang-orang yang mau bermisi, ayo siapa yang mau ikut misi, yuk kemana? Ke Papua atau ke bagian timur, paling ujung, paling pelosok, tidak bisa lagi menggunakan darat, tetapi harus menggunakan danau, dan danaunya banyak buayanya. Siapa yang mau ikut? Ini aku, utuslah dia, jangan aku, karena di sana banyak buaya. Nah, begitu ketika Yesaya, kita harus belajar dari Yesaya Bapak Ibu pada pagi hari. Ketika
ketika ya saya diutus sama Tuhan, saya ditanya sama Tuhan, dia langsung jawab. Dia langsung jawab amin dulu. Ini aku, utuslah aku. Makanya Bapak Gembala Sidang kita ketika di MDPJ bertanya kepada setiap para anak-anak generasi Yeremia, siapa yang mau diutus? Mari katakan dalam hatimu, angkat tangan. Ini aku, utuslah aku. Nah, maksud daripada Bapak Gembala Sidang kita mungkin menurut saya, beliau melihat daripada teks ini. Artinya apa? Jangan melihat, jangan bertanya, jangan perlu tahu lokasi di mana mau diutus, kapan mau diutus, dengan siapa mau diutus. Tapi aminin dulu panggilannya. Aminin dulu pertanyaannya. Karena Tuhan nanya, ini siapa yang mau pergi, siapa yang mau diutus? Ini aku, utuslah aku. Ya saya begitu. Ya saya mengamini dulu jawab panggilan Tuhan. Padahal ketika ya saya pergi, diutus, itu ada satu hal yang ternyata luar biasa terjadi. Kita akan belajar dari kitab Yesaya Bapak Ibu. Pada pagi hari ini ada 3 aspek yang menantang, yang menjadi tantangan pelayanan Yesaya. Tadi kan saya bilang tema saya ada tantangan tapi ada pengharapan. Ada 3 aspek tantangan pelayanan Yesaya. Yang pertama, tentu aspeknya itu siapa yang dilayani. Ini jelas penting Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya penting, kita akan lihat contoh paling gampang Bapak dan Ibu Gembala kita di GBI Care. Dalam memenuhi panggilan Tuhannya, siapa yang dilayani? Tentu Bapak Ajis dan Ibu Margaret tahu GBI Care, Pluit yang akan dilayani. Tentu Pak Ajis dan GBI Care, Pak Ajis dan orang-orang Pluit, Pak Ajis juga sudah dengar misalkan dari beberapa rekan, oh orang-orang di Pluit itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu juga akan menentukan keberlangsungan pelayanan daripada Bapak dan Ibu Gembala kita. Dan puji Tuhan, hari ini gereja kita memasuki usia yang baru pada minggu yang lalu, yaitu usia di 13 tahun. Sekalipun Bapak dan Ibu Gembala kita mungkin pernah mengalami kesulitan waktu melayani di GBI Care Pluit. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak masalah. Tapi saya yakin dan percaya di tengah air mata Bapak dan Ibu Gembala kita, beliau selalu punya pengharapan yang benar, pengharapan sejati di dalam Tuhan. Yang pertama tadi kita lihat ya aspeknya ya, siapa yang dilayani. Kalau mungkin Bapak Ibu belum pernah mengalami suatu tempat pelayanan di mana ketika kita sudah berkorban, tapi tempat itu malah menjadikan kita korban atau kita dikecewakan. Jangan pernah mundur dari iman ketika kita mengalami hal seperti itu. Saya pernah mengalami Bapak Ibu. Ketika saya melayani Tuhan, ketika saya aktif melayani Tuhan, sungguh-sungguh memberikan aspek kehidupan saya semuanya untuk pelayanan di tempat itu, malah saya yang jadi korban, malah saya yang dikecewakan. Tapi saya percaya itu adalah satu proses untuk pemurnian, dan saya percaya itu adalah satu proses untuk saya masuk ke level yang baru, naik ke tingkatan yang baru. Dan saya percaya ketika saya mengalami satu tantangan, saya punya pengharapan yang baru, dan pengharapan itu akan membawa saya kepada kemenangan demi kemenangan. Maka ketika saya lihat orang yang pernah membuat saya kecewa, saya lihat di terakhir hidupnya, di masa-masa hidupnya yang terakhir, ternyata malah dia yang ditendang keluar, malah dia yang tidak dipakai kembali. Akhirnya beberapa rekan-rekan yang mungkin pernah mendengar omongan yang tidak baik tentang saya dari dia, mereka kembali dan mereka mencari saya untuk meminta maaf dan malah menginginkan saya untuk ke sana gitu. Tapi kita tidak membahas hal itu pada hari ini. Kita melihat daripada tantangan daripada Bapak dan Ibu Gembala GBI Care yang kita lihat dalam penginjilannya, dalam masa pengembalaannya di GBI Care. 13 tahun bukan waktu yang singkat, 13 tahun bukan waktu yang sedikit. Beliau tetap sabar, kuat, dan biarlah kita berdoa juga untuk Bapak dan Ibu Gembala kita. Kita topang mereka semua di dalam doa kita agar mereka dimampukan kembali menjadi Bapak dan Ibu Gembala kita yang mengayomi domba-dombanya. Dan biarlah Bapak dan Ibu Gembala kita tetap kuat, tetap sehat, dan tetap unity bersama-sama dengan kita di dalam pelayanan di tempat ini. Begitu juga ketika Yesaya, ia pergi memenuhi panggilan Tuhan Bapak Ibu. Tanpa tahu mau kemana, tanpa tahu dengan siapa ia pergi, tanpa tahu lokasinya di mana. Ia cuma jawab amin. Saya yakin Bapak Gembala kita dan Ibu Gembala kita juga begitu. Pak Ajis melayani di Pluit ya? Ya, siap. Amin dulu.
masalah tentang ini itunya belakangan. Dan Yesaya pun seperti itu. Amin dulu, dan ia baru tahu bangsa mana yang akan ia layani. Kalau kita lihat nanti di ayat 19, di ayat Yesaya pasal 6 ayat 9, itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, yaitu bangsa Yehuda. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan belajar pada pagi hari ini dari kitab Yesaya, tantangan apa yang dialami oleh Yesaya. Nah, aspek tantangan apa nih? Harus dilihat dari 3 aspek. Aspek apa lagi? Mengapa pelayanan Yesaya, kita akan lihat mengapa pelayanan Yesaya begitu menantang. Nah, karena Bapak Ibu, saya kasih kuncinya yang kedua ini. Karena pelayanan yang disampaikan Yesaya, pesannya tidak biasa dan tidak mengenakan untuk didengar. Di ayat 9b dan ayat 10, kita akan lihat bersama-sama. Di ayat 9b dan 10. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menganggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya menjadi berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup. Tetapi jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Pesan yang saya diminta sampai kepada Tuhan ini justru gak enak didengar sama yang penyampaian pesannya ini. Ketika diminta sama Tuhan, harusnya sebagai penginjil, harusnya sebagai hamba Tuhan, harusnya sebagai nabi, menyampaikan pesan yang enak, menyampaikan pesan yang baik-baik aja. Tetapi justru ketika Tuhan mengirimkan pesan ini kepada Yesaya untuk bangsa Yehuda, pesannya justru malah gak enak. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa, dengar sungguh-sungguh tetapi supaya mereka jangan sampai mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menganggap jangan. Buatlah hati bangsa ini menjadi keras. Jadi sesungguhnya ayat ini tuh ingin menegaskan bahwa memang Tuhan memanggil Yesaya untuk membuat keras hati bangsa Yehuda. Itu ada ayatnya di ayat 10 tadi kita lihat. Buatlah hati bangsa ini keras. Jadi memang Tuhan memanggil Yesaya itu seperti itu, untuk mengeraskan hati bangsa Yehuda. Hal ini sama ketika seseorang merawat saudaranya yang ada di rumah sakit, Bapak Ibu. Ketika diberitahukan kepada dokter tentang saudaranya sakit, misalkan saudaranya itu sakitnya misalkan kanker stadium akhir, lalu dokter berpesan kepada saudaranya itu yang merawatnya itu, dia tidak boleh stres. Si pasien tidak boleh stres. Lalu ketika saudaranya ini keluar, yang merawatnya ini keluar, lalu bertemu dengan saudaranya yang sedang sakit, ditanya, kata dokter apa sakitnya? Apa kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu di posisi orang atau saudara yang merawat daripada pasien tersebut? Apa yang akan Bapak Ibu jawab? Apa sakitnya? Lalu dia udah tahu sakitnya adalah kanker stadium akhir. Lalu dokternya menegaskan dia tidak boleh stres. Apa sakitnya? Kira-kira apa yang dijawab? Nah, ini berat sekali. Begitu juga yang dialami saya sebagai penginjil, harusnya menyampaikan pesan yang baik tentang keselamatan. Tapi persoalan utamanya sebenarnya memang bangsa Yehuda sudah melakukan dosa yang cukup fatal. Di dalam mana? Kita akan lihat dosa yang fatal yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Di Yesaya pasal 3 ayat 8 dan 9 kita akan lihat bersama-sama. Ayat 8 dan 9 saya bacakan untuk kita semua. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh. Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menentang kemuliaan hadiratnya. Ayat 9. Air muka telah menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom mereka dengan terang-terangan menyebut dosanya, dan tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada mereka sendiri. Jadi mereka sudah terang-terangan melakukan dosa. Mereka sudah terang-terangan melakukan hal-hal yang justru seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Jadi mereka nggak kaget ketika mereka melakukan dosa. Mereka justru ngasih tahu, bahkan hadirat Tuhan sama kemuliaan Tuhan itu sudah tidak ada lagi di dalam kota itu dan bangsa itu. Maka seperti yang saya pernah sampaikan Bapak Ibu di dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya itu, bahwa dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Seharusnya kita itu nggak pernah kaget dengan keberdosaan. Kita itu jangan kaget. Kita tuh harusnya bukan jadi orang yang kaget. Wah, saya sudah melakukan dosa, saya harusnya minta maaf. Bukan itu yang membuat kita kaget. Harusnya yang membuat kita kaget dan terkagum-kagum adalah kebaikan Allah bagi kita. Makanya ketika bangun tidur Bapak Ibu, kita ini sudah menjadi orang yang
penuh dengan kehidupan sehari-hari kita tuh bisa dikatakan banyak hal-hal yang justru tidak berjalan dengan firman Tuhan. Bangun tidur misalkan harusnya baca firman Tuhan, tetapi pemikirannya udah kemana-mana untuk aktivitas seharian. Nah, itu sudah membuat kita kacau gitu. Nah, harusnya ketika kita bangun tidur kita bercermin dan katakan kepada diri kita bahwa orang berdosa seperti kita ini masih diberikan kesempatan untuk hidup. Maka bersyukurlah untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan yang kita dapatkan di dalam setiap kehidupan kita. Aspek ketiga yang Yesaya alami, yang menjadi pelayanan menantang Yesaya. Pelayanan Yesaya menantang karena dari sisi durasinya. Durasinya, waktunya Bapak Ibu. Bukan waktunya beberapa lama Yesaya menyampaikan pesan, tetapi durasi Yesaya berani bertanya sama Tuhan. Kita akan lihat di dalam ayat 11. Hari ini kita bahasnya dari ayat 9 sampai ayat 13 ya Bapak Ibu. Ayat 11 sampai ayat 13. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawab Tuhan, sampai kota-kota telah menjadi lengang dan sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan di tanah telah menjadi sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Ayat 13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, maka mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itu akan tumbuh keluar tunas yang kudus. Yesaya bertanya kepada Tuhan, sampai berapa lama lagi bangsa Yehuda akan dihukum, akan mengalami satu malapetaka dari Tuhan? Sampai berapa lama? Yesaya adalah orang Israel, dia adalah orang Yahudi, dia adalah orang Israel. Dia begitu cinta sama bangsanya sampai dia bertanya, sampai berapa lama Tuhan? Kalau kira-kira ketika dia bertanya di ayat 11, kemudian aku bertanya sampai berapa lama ya Tuhan, itu bukan sampai berapa lama ya Tuhan, sampai berapa lama ya Tuhan, bukan begitu. Tapi dengan kesedihannya dia, dengan kecintaannya dia terhadap bangsanya, dia nanya sama Tuhan, sampai berapa lama ya Tuhan, bangsaku harus mengalami ini? Yesaya dengan perasaan sedihnya, dia mengatakan itu kepada Tuhan. Dia bertanya sama Tuhan. Maka di aspek yang ketiga saya bilang apa? Dari sisi durasinya, dia bertanya. Tuhan jawab, sampai kapan? Bahkan sampai 1/10 jika masih ada, Tuhan akan timpakan sekali lagi malapetaka. Yesaya begitu cinta akan bangsa sampai ia bertanya kepada Allah. Tadi saya bilang batas waktunya. Tetapi Tuhan berikan jawaban dan pengharapan kepada Yesaya. Di dalam ayat 13b, jawaban dan pengharapannya itu ada. Mungkin dari ayat 11 sampai 13 kita tidak menemukan pengharapan yang Yesaya maksudkan. Tetapi di dalam 13b kita akan lihat 13b, dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Nah, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itu akan tumbuh keluar tunas yang kudus. Nanti akan ada tunas yang baru, tunas yang tumbuh, dan itulah akan menjadi tunas bagi bangsa Yehuda. Maka seperti yang Yesaya yang mau berkabung dan berdoa bagi bangsanya, kita pun juga harus menjadi seperti Yesaya di dalam memenuhi panggilan kita. Di dalam setiap kehidupan kita harusnya bisa menjadi seperti Yesaya, yang nggak kompromi, yang nggak ketika dipanggil sama Tuhan nggak bilang tentang mau di mana Tuhan, mau kemana Tuhan, dengan siapa. Tapi amini dulu panggilan Tuhan, lakukan dulu panggilan Tuhan, dan kita berdoa bagi panggilan Tuhan. Yesaya berdoa bagi bangsanya, Yesaya berdoa bagi kota yang akan ia datangi. Maka kita pun juga harus berdoa bagi bangsa kita saat ini, terlebih di masa pandemi. Bahkan ada begitu banyak musibah-musibah yang kita lihat beberapa minggu yang lalu. Mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya, bahkan ada daerah-daerah yang longsor, juga ada daerah-daerah yang gempa bumi. Kita percaya bahwa bangsa kita tetap dipegang sama Tuhan. Bangsa kita tetap dijaga sama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan membawa bangsa kita pada kemenangan demi kemenangan. Karena kita percaya ada tantangan dan ada pengharapan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita siapkan
hati dan pikiran kita renungan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan di setiap tantangan kehidupan kami, di setiap masalah di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan akan berkarya. Tuhan akan memberikan pengharapan kepada kami, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan secara khusus untuk bangsa yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Shalom ada atas bangsa kami Tuhan. Shalom ada atas para pemimpin bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan memegang kendali penuh atas bangsa kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, di tengah pandemi, di tengah kesulitan keadaan, bahkan kami percaya Tuhan, saat ini mungkin terjadi banyak musibah Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong setiap para pemimpin bangsa kami, memberikan mereka kekuatan untuk mereka bergantung sama Tuhan, bergantung penuh pada panggilan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, terlebih gereja-gereja saat ini yang ada ya Bapak, kami percaya mereka semakin bergandengan tangan, semakin solid sama Tuhan, semakin unity, dan kami percaya akan lebih banyak memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu selesai Tuhan. Biarlah kami menjadi seperti Yesaya Tuhan, yang ketika kami ditanya sama Tuhan, ketika kami dipanggil sama Tuhan, kami nggak tanya dulu di mana, dengan siapa kami pergi, kemana kami akan pergi, tapi kami mau amini dulu panggilan Tuhan, dan kami mau jalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai, materaikan firman-Mu untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Evangelis Heru. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, biar anak-anak kita boleh bertumbuh secara rohani dan diberkati Tuhan. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit. Rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya.
Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri bab hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.